Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu Tuhan atas kami, atas semua kami di tempat ini ya Bapa. Belas kasihan-Mu Tuhan, kiranya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami tidak merasa sendirian dalam kehidupan ini. Kami tahu Tuhan Engkau tidak akan pernah diam. Bila setiap anak-anak-Mu berseru kepadamu, datang kepadamu, Engkau hanya menunggu sampai anak-anak-Mu datang. Dan Engkau akan menjumpai kami satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan siang hari ini Bapa, kami mau belajar akan firman-Mu. Apa yang Engkau akan sampaikan dalam firman-Mu pada siang hari ini akan menyegarkan jiwa kami, mengenyangkan jiwa kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh semangat. Karena kami tahu kami tidak sendirian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Siapa yang tidak bersemangat? Silakan duduk. Siapa yang tidak bersemangat menjalani hari-harimu? Memang tempat ini terisolasi. Mungkin tak ada yang datang karena kau menanti-nantikan keluarga. Tapi percayalah, kau tidak sendirian. Saya sangat bersuka cita hari ini mendengarkan begitu banyak saksiannya. Seperti siapa tadi yang bilang ya? Siapa tadi kamu Dek ya? Iya, si Barus ya. Apa yang gak pernah kita pikirkan bisa, itu bisa dibuat Tuhan menjadi bisa. Ya, tadi si Barus mengatakan kalau nggak datang Bang Ferry itu Eri namamu Dek? Ferry, hah? Berry. Oh, luar biasa ya. Sebenarnya si Berry ini sudah menuai jiwa ya. Asal kamu tahu, menuai jiwa itu dipilih Tuhan. Jadi bukan karena satu ya, kalau kita dipakai Tuhan untuk menuai jiwa, bukan karena jagonya kita bicara, bukan karena jagonya kita Alkitab, bukan karena kita hebat, enggak. Tapi kita bersyukur, makasih Tuhannya. Kau pilih aku, ya Berry ya. Kau pilih aku, sekalipun aku dengan pikiranku tidak cocok, ya kan? Berry melihat, aduh yang datang bukan orang-orang yang menurut pikiran si Berry adalah orang-orang yang sudah jago berkhotbah, bisa berdoa. Tapi orang-orang yang nol, ya kan Berry ya? Nol, tapi nol dibuat Tuhan jadi 1000. Saya sangat bersuka cita sampai saya dalam hati saya, Tuhan betapa baiknya Engkau melihat kalian satu kamar berjejer di situ. Itu luar biasa. Ya itu artinya Tuhan pindahkan dari yang nol, entah dari kamar manapun kalian, masuk dengan kamar hanya ada Berry. Tapi ketika Tuhan bekerja, maka semuanya akan menjadi luar biasa. Amin. Jadi Tuhan bukan nyuruh kamu sekolah Alkitab dulu baru bisa dipakai Tuhan, enggak. Di tempat ini bagaimana kita sekolah Alkitab? Nantilah baru bebas ya kan? Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan di tengah-tengah padang tandus, padang gurun, di tengah-tengah tak ada apa yang bisa kita harapkan, Tuhan ada, Tuhan dengar dan Tuhan peduli. Amin. Ya, jadi jangan satupun di sini yang tidak bersemangat, putus asa, nyanyi tadi ada lagu ini tahun pembebasan, mungkin dalam hatinya sila banyak bebas, ngapain aku nyanyi lagu. Pembebasan itu bukan jiwamu, bukan badanmu. Bisa kau bebas dari sini, keluar kau dari ruangan itu, tapi sebenarnya jiwamu belum bebas, belum selesai jiwamu bebas. Masih di penjaranya kau, karena besok-besok kau akan masuk ke lapas yang lain. Benar nggak? Maksudnya lagu tadi, coba kita nyanyikan lagi Pak. Lebih seru lagu. Tadi tuh udah lebih seru dari yang kemarin tuh. Udah jago kalian mainkannya. Coba. Ya, jadi nggak ada yang nggak semangat untuk menyanyikan lagu ini, karena sebenarnya kalau kalian duduk di sini menyanyi, mendengar, beribadah, Tuhan mau bebas jiwa kalian, bukan badan ini. Entah berapa tahun lagi terserah, tapi kalau jiwamu bebas, maka kau akan hidup.
Hidup itu bukan napas saja, bukan. Tapi kau gembira, kau sukacita, kau entah penyakit apapun hilang dia. Karena apa? Firman Tuhan katakan orang yang bergembira. Orang yang bergembira. Tuhan akan melihat yang gembiramu itu akan memberikan apa yang diinginkan hati. Hati yang gembira adalah obat yang iya. Kau sakit pikiran, sakit hati dan sakit segala macamnya. Itu orang yang belum bebas, masih terpenjara jiwanya. Jadi kita ini bukan bebas badan, jiwa. Ya, itu pengertiannya. Jadi kalau ada lagu ini, ayo go, jiwa kita yang bebas. Ayo berdiri dulu semua. Lebih seru Pak, lebih seru, lebih seru. Kau lihat setelah kau nyanyi. Duduk silakan Pak. Iblis terbirit-birit dari tempat dudukmu tuh pergi ke sana. Dia nggak mau kau mendengarkan firman. Biar kau duduk di sini, biar kena angin kau. Dia pakai pikiranmu melayang-layang. Tak kemana-mana. Itulah musuh iblis. Tapi ketika kau nyanyi, mau suka nggak suka, mau kau nggak senang berjoget, mesti kau lakukan supaya iblis lari daripadamu. Ya, karena kita sebulan lagi ketemu. Jangan kau bilang, Bu, itulah sebulan sekali Bu datang, iblis datang lagi. Kau yang buat iblis datang lagi, mana aku? Ya, aku ambil napasku. Seru kali nyanyi tadi ya. Oke. Ya, kita belajar firman Tuhan. Perikopnya atau tema firman Tuhan dari Komunitas Orientasi Mengasihi, kita setiap bulan berbeda. Mengenai kasih Allah yang besar. Ya, kasih Allah yang besar. 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. Ketika firman Tuhan kita ucapkan, maka si iblis gak sanggup dia ada di sebelahmu. Gak sanggup ya. Firman Tuhan ini luar biasa. Firman itu yang bekerja. Ya, ayo buka semuanya. Ada? Sudah amin? 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. 2, 3. Ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Kasih Allah yang besar. Bulan depan kita Paskah Pak ya. Ya, memperingati peristiwa yang begitu dahsyat, kasih yang begitu besar yang dilakukan Tuhan ya, ribuan tahun yang lalu. Kalau enggak hari ini kita enggak ada gunanya kita ibadah. Kenapa? Kalau Tuhan tidak melakukan karya keselamatan, kita hanya tinggal tunggu waktu aja pulang. Udah itu kita di neraka. Karena tidak ada karya penyelamatan, tapi karena kasih yang begitu besar, ada karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus, tidak seorang pun bisa sanggup melakukan karya penyelamatan itu, maka kita ada pengharapan. Ada harapan ke depan. Artinya, Bu, pertanyaannya, Bu, ada pertanyaan di sana. 15 tahun dia di dalamnya, karena dia harus jalani 15 tahun. Umurnya sudah 65. Umur manusia yang standar 70 tahun itu pun udah setengah mati ya Pak ya. Apalagi kalau 65 tambah 15, aduh, dia bilang begini. Gak ada harapanku lagi di dalam ini. Karena 15 tahun hukumanku. Gak ada harapanku, tak perlu orang kunjungi. Memang gak ada harapanmu sebagai manusia, tapi pikirkan setelah kau check out dari bumi ini kemana? Ada ribuan tahun di depan. Setelah tubuh kita kembali ke tanah, roh dan jiwa kita hidup Pak. Jadi ada yang kehilangan ibunya, bapaknya, adiknya, atau orang-orang kau sayangi. Kita pasti ketemu lagi Pak. Setelah kita tidak ada di dunia, pasti ketemu. Karena itu ada, mereka ada. Di alam yang lain, bukan alam kita, karena tidak ada dagingnya.
Jadi ada harapan bahwa ketika kita tidak ada di dunia ini, ketika kita masih sama Tuhan Yesus, menerima karya keselamatan itu, maka kita bersama-sama dengan Yesus. Kalau yang kau kasihi hidup dalam Tuhan, kita sama-sama. Tapi kalau dia hidupnya dalam kegelapan, dia ada bersama kegelapan. Orang-orang yang nakal, orang-orang yang jahat, orang-orang tidak bertobat. Justru itu orang cuma bertobat bisa pada saat tiga ini masih ada. Tubuh, roh, dan jiwa. Ya, itu cuman masih bisa bertobat. Kalau sudah check out, dagingnya udah lepas, tubuhnya sudah nggak ada, roh dan jiwa saja yang ada, nggak bisa bertobat. Nggak ada bertobat, Pak. Baca nanti kisah si Lazarus dan orang kaya ya, yang sudah check out ya, nggak bisa bertobat. Jadi sekarang waktunya, ini tahun pembebasan, karena pembebasan dari segala kejahatan, dari segala belenggu, dari segala karakter-karaktermu yang dibenci oleh Tuhan. Itu maksudnya kalau kau nyanyikan lagu itu, pikirkan, bukan pembebasan. Tak cocok aku lagu ini, masih 15 tahun lagi aku keluar dari situ. Bukan gitu, kalau gitu 15 tahun lagi kau nyanyi lagu itu. Ya, bukan itu, tapi pembebasan jiwa kita dari segala kejahatan, dari belenggu iblis, dari intimidasi iblis, dari konspirasimu yang kemarin-kemarin bersama dengan kuasa kegelapan. Jadi ingat, kalau engkau yang ada di sini pernah melakukan konspirasi, hubungan intim dengan kuasa kegelapan, kau pernah bertapa, kau pernah segala macam dengan kuasa kegelapan, tahan kebal, tahan ini, tahan itu, bereskan. Bereskan. Caranya, Bu, gak bisa lagi kuhubungi apa itu, opung itu. Opung mana? Opung yang kasih kau kekebalan itu. Tak perlu kau jumpai dia. Yang kau perlu jumpai Tuhan Yesus. Udah pernah aku saksikan di sini, ada yang di sana ya. Sudah beres. Kalau sebut nama Tuhan Yesus, banyak hamba Tuhan di sini. Ya, jangan kau lihat hamba Tuhan itu mesti pendeta. Mereka yang hidup dalam kudus dalam Tuhan. Mereka yang tetap berdoa, mereka yang tetap beribadah, mereka yang tetap tekun sama Tuhan. Disebut hamba Tuhan. Dan dia bisa membantumu. Dia bisa menolongmu. Berdoa, memakai nama Yesus yang berkuasa itu. Pegangan tangan. Bilang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau roh jahat, roh kegelapan. Aku perintahkan engkau keluar dari tubuh nama kawanmu itu. Yang mau melepaskan itu. Sebut dengan lengkap. Nama lengkapnya. Jangan nama panggilannya, nama lengkapnya. Karena nama lengkap itu yang dibaptis, benar kan? Waktu kau ini kan dibaptis pakai nama lengkap kan? Lakukan di sini. Kau akan lihat apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan lakukan melalui engkau untuk melakukan. Nanti kau akan tercengang-cengang. Kok bisa ya, Bu? Aku ini siapa, Bu? Kok bisa? Bisa lah. Tuhan bisa pakai siapa aja. Tuhan bahkan bisa pakai keledai. Ya, ada ceritanya di situ. Tuhan bisa memakai keledai untuk menegur seseorang yang bebal. Oke, ya saya sambungnya. Ini kasih Allah yang besar. Jadi di sini dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih itu cuman ada di dalam sini, Pak. Kasih itu bukan di pikiran. Kalau kasih dalam pikiran, tentu kita meminta imbalannya, ya, Pak ya. Kalau kita mengasihi, nanti kira-kira kapan-kapan aku minta tolong, bisalah sama dia karena aku sudah baik. Itu namanya kasih pakai pikiran, ya. Ada unsur-unsur yang lain-lainnya ya. Jadi saudaraku, melalui firman tadi, pertanyaannya, jadi Bu, bagaimana kita melihat kasih Allah itu besar? Dari mana? Ada 3. Yang pertama melalui Alkitab, ya. Melalui Alkitab, di Alkitab ada banyak kisah mengenai Allah itu besar, Allah itu kasih, Allah itu tidak peduli dengan apapun kesalahan yang dilakukan manusia sepanjang manusia itu datang. Ayo kita buka Keluaran 1 ayat 14. Kisah tentang yang dilakukan Allah di dalam kehidupan manusia. Mengenai bangsa Israel. Apa yang terjadi pada bangsa Israel? Keluaran 1 ayat 14. Apakah sama dengan kehidupan kita? Coba baca. 1 ayat 14. Ayo, siapa yang baca bisa kuat sarannya. Pekerjaan yang berat, ya, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, ya, dan berbagai-bagai pekerjaan padat. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Iya, bangsa Israel hidup dalam perbudakan yang sangat kejam. Disuruh buat ini, disuruh buat itu, tapi upahnya minim. Kalian masih enak, ya? Mana ada di sini pemaksaan kerja sampai kayak budak? Nggak ada kan?
Kemanusiaan masih ada di sini kan? Makanan oke kan? 1 hari 3 kali. Nah, bangsa Israel hidup dalam penderitaan perbudakan yang sangat luar biasa. Disuruh buat ini, buat batu bata segala macam ya. Itu dengan kekejaman yang luar biasa. Jadi kalau ada yang udah tua sakit gitu, kalau nggak apa disepak, ayo bangun. Upahnya minim, makan aja nggak cukup. Ya, itu keadaan bangsa Israel. Mungkin kita keadaan itu juga menghantui kita atau kita alami sekarang. Kami dalam keadaan kesesakan, penderitaan kami alami. Kami dalam keadaan kekurangan. Itu hidup dalam seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Baca Keluaran 2 ayat 23. Apa yang dilakukan dalam penderitaan yang dialami orang Israel ini? Keluaran 2 ayat 23. Maka sesudah itu adalah Raja Mesir. Tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak-teriak tertolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Iya. Dalam perbudakan, dalam kesesakan, nggak ada jalan lain. Mau sama siapa mereka berseru? Satu-satunya mereka datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Begitu juga kita, saudaraku. Dalam keadaan kesesakan, tak ada jalan keluar, nggak ada jalan lain. Jangan walaupun kau ingat-ingat siapa yang bisa tolong aku ya. Oh, dulu itu opungku, tulangku bisa. Cuma 1 kali yang bisa ditolong kita. 2 kali dia muntah, 3 kali dia nggak dikenalnya lagi. Kau siapa kau? Bisa nggak kenal dia. Karena manusia terbatas memberi, menolong, benar? Tapi bangsa Israel dalam keadaan kesesakan berseru kepada Tuhan. Apakah Tuhan cuek? Apakah Tuhan pura-pura nggak dengar, tuli, peka? Baca Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Ini sambungannya, saya lompat-lompat ya. Nanti kalau kamu mau kisah seluruhnya, baca itu seluruhnya Keluaran. Keluaran sambungannya 3 ayat 7 sampai 10. Ayo kuat. Ya. Dan aku telah mendengar seluruh mereka yang disebabkan oleh pengerat-pengerat mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu di suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang melimpah limpah susu dan karunia, beserta orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Periz, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seorang orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah melihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengusung engkau kepada Firaun. Sampai 10 aja. Dah, udah. Orang Israel keluar dari Mesir. Iya. Apa yang terjadi di situ? Ketika bangsa Israel, Tuhan tolonglah kami, nggak kuat kami dengan penderitaan itu. Apakah Tuhan peka tutup mata? Tidak. Tuhan dikatakan di situ memperhatikan. Tuhan memperhatikan saudaraku. Dilihatnya, kasihan kali lah bangsa Israel ini. Dan ketika Tuhan memperhatikan, apakah Tuhan diam saja? Tidak. Ketika bangsa Israel berseru-seru dan meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan dan Tuhan bertindak. Sama seperti kita yang sekarang ini dalam keadaan kesesakan, penderitaan, sakit penyakit, dalam keadaan kemarahan, putus asa, kebencian, gak bisa mengampuni. Kalau kau sibuk dengan memikirkan apa yang terjadi padamu, tak ada perubahan. Tak ada perubahan sampai Natal tahun ini. Tapi kalau kau mengambil keputusan berteriak, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Maka dikatakan seperti ini, bangsa Israel. Tuhan memperhatikan. Tuhan akan melihat dan Tuhan akan menolong. Setelah Tuhan menolong si bangsa Israel ini dari kesesakannya, dari penderitaannya itu, dibawa Tuhan keluar dari penderitaan, dari penjajahan perbudakan. Setelah dibawa Tuhan keluar, Tuhan kasih apa? Ya udahlah, udah keluarkan kau kan, udah keluar kau dari kesesakanmu kan, ya udahlah jalani hidupmu. Enggak. Tuhan membuat masa depan dan membawa bangsa Israel kepada negeri yang banyak susu dan madunya. Tuhan akan membawa orang-orang yang berseru, bertobat, meninggalkan jalan yang jahat kemana? Ke masa depan yang tak terpikirkan oleh. Jangan kau pikir kehidupan ini hanya sebatas pikiran kita yang 1,5 kilo. 1,5 kilo loh Pak.
otak kita ini. Nggak sanggup kita memikirkan bagaimana jalan Tuhan ke depan untuk mengubahkan kehidupan kita. Nggak sanggup. Jadi jangan pikirkan dengan nalar kita, karena nggak sanggup. Bagaimana kau bisa memikirkan matahari yang begitu besar ketika kau lihat cahayanya tidak bisa kita melihat? Itulah penciptanya Tuhan. Nggak sanggup kita memikirkannya terbuat dari apa matahari itu, benar kan? Oleh karena itu jangan sangsikan kebesaran Tuhan. Jangan sangsikan bagaimana Tuhan mengubahkan kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Ya, oleh karena itu ambil keputusan. Kalau Tuhan sudah bilang, ini loh aku kasih, contohlah aku mengasihi. Aku tuh kasih nggak ngomong-ngomong aja, nggak cuma mengenak-enakkan telingamu, aku kasihi kau kan. Kalau kalian dulu pacaran ya kan kalian bilang sayang, kasihan. Aku pakai bahasa ya, olong do roh aku tuh, kayak mana ya Pak, olong do tuh roh aku tuh. Itu kan omong-omong. Ketika menikah nggak dikasihnya kok apa-apa, bener kan? Tapi Tuhan kita enggak. Dia sungguh-sungguh kalau katanya dia bilang dia mengasihi, dia buat dirinya jadi tumbal kita. Kita kan kalau tidak ada Tuhan Yesus yang Allah itu menjadi manusia, menjelma menjadi Yesus, kalau dia tidak mati di kayu salib, Pak, aduh kita nggak ada urusan lagi lah hidup di dunia ini. Tinggal tunggu matinya. Itu sebabnya pikirkan dengan pikiranmu. Selalu ada harapan karena Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya dengan mati di kayu salib. Oleh karena itu hidup kita dalam keadaan hidup, kalau kita tetap bersama Tuhan, Tuhan akan menyediakan masa depan, hari-hari yang kita bisa nikmati dengan sukacita. Dan kalau kita nggak ada lagi di dunia ini, maka kita bersama Yesus, bukan bersama iblis. Lebih lamanya kita hidup nggak ada di dunia. Kita paling lama di dunia, Pak. Paling lama kata Alkitab 70 tahun. Selebihnya kalau sampai 80 tahun adalah penderitaan dan kesukaran. Tetapi kita bisa 1.500 tahun, lebih dari ribuan tahun setelah kita nggak ada di sini, ya kita bisa hidup di alam roh. Nah, lebih lama di alam roh, ya kan, daripada di alam dunia ini. Lebih lama alam roh. Nah, kalau di alam roh kita lebih lama di neraka, jadi apa kita, Pak? Lebih bagus kita susah walaupun cuma makan cempreng, tapi kita tahu Tuhan. Yang penting aku bersamamu. Yang penting aku bersamamu. Ribuan tahun ke depan pun aku di tanganmu bersama Yesus. Jadi itu menjadi satu pengharapan ketika engkau putus asa, merasa nggak ada pengharapan dalam hidup ini. Karena tak seorang pun akan menolongmu, keluargamu menjauh, kau sakit-sakitan. Tidak perlu takut kalau kau menghadapi maut. Saudaraku, karena sudah 14 tahun saya mengalami banyak kisah ya di luar sana ya, di lapas sana. Ada seorang ibu, saya udah pernah cerita nggak ya? Saya seorang ibu. Ibu ini punya suami, anaknya 4, udah ada cerita yang membakar suaminya dia, belum? Ibu ini mencari nafkah untuk 4 orang anaknya. Suaminya ngapain? Di kedai kopi. Main judi. Oke? Terus masih dibiarkannya saja karena dia mencintai anaknya yang 4. Dia cari nafkah, gak apa-apalah pikir. Nah, satu kali ya, suaminya menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Oke? Perempuan yang janda, ya kan? Nah, orang kasih tahu dia dengar, perempuan itu mendengar perkataan orang menyampaikan sama dia. Dia sakit hatinya sampai ke ulu hati. Tapi karena dia melihat anaknya yang 4 harus dikasih makan, dia jalan saja. Dia pura-pura gak dengar. Tapi suatu ketika dia berjalan ya, ketika dia berjalan baru pulang kerja. Saya nggak tahulah apa kerja, saya nggak tanya detail. Tapi kerja dia pulang. Dengan sengaja suaminya naik kereta, membonceng perempuan itu, ya, pacarnya, selingkuhannya, dan dengan pelan melewati dia dengan dada mak. Kau bisa bayangkan itu? Dada mak, lewat. Dada mak, lewat di depan. Entah apalah dalam pikiran bapaknya itu, suami. Dan ini hati-hati ya. Manusia itu daging. Emosi kita ada. Oke? Emosi kita ada. Kalau emosi sudah memuncak,
Sering kali iblis memakai. Ibu ini baik-baik. Tapi karena begitu dilihatnya suaminya. Dan apa yang terjadi? Dibawa suaminya pulang ke rumah mamanya. Berarti mertuanya si ibu ini ya kan. Gak jauh memang dari situ. Gak ada sampai ke rumah mertuanya. Sampai di situ pun ada saudara perempuan suaminya. Edanya lah ya. Di situ. Dan perempuan itu ada di situ duduk. Begitu dilihat ibu ini, dia nggak nangis lagi. Apa yang dilakukannya? Dia pergi ke kedai Pak. Dia pergi ke kedai, dibelinya satu aqua gitu, apa itu minyak lampu, udah. Dia belinya satu korek atau mancis, udah. Dia tidak ngomong apapun dan tidak menangis. Dia masuk ke rumah itu. Di situ ada semua, mertuanya, ada besan edanya dan ada suaminya. Ada perempuan selingkuhan suami. Ketika dia masuk ke rumah, semua mata memandang ibu ini dengan sepelean, ya. Dan ibu ini nggak bicara apapun. Langsung dia jumpai suaminya pelan-pelan dengan memegang apa yang namanya tadi itu minyak lampu tadi itu, diguyurnya suaminya dari atas sampai ke bawah dan dimasukkannya mancis. Terbakarlah suaminya itu di depan matanya dan mati. Ini bukan dicontoh ya, saya hanya menceritakan mengenai kehidupan. Kemudian masuk penjara lah ibu itu. Dan di penjara ibu ini di ruangan mengganggu semua orang yang lain. Kenapa? Karena dia tengah malam jam 12 malam teriak-teriak panas. Jadi seolah-olah dia kebakar. Panas, api panas setiap hari. Dan dia nggak bisa jalan. Orang kalau jiwanya sudah rusak, jiwanya sudah hancur, jiwanya sudah nggak beres dan nggak sehat, nggak bisa berjalan Pak. Jadi ngesot dia gitu. Nggak bisa jalan, nggak kuat, kaki lututnya ini menumpu badannya, nggak bisa lagi. Akhirnya karena berjalan begitu, suatu saat saya ibadah, ada jadwal ibadah, dibawalah ibu ini jumpa. Karena mereka merasa yang membawa itu terganggu, ya kan? Membawa bukan karena belas kasih, supaya bagaimana ibu ini, bagaimana entah kayak mana lah supaya dilepaskan, jangan tengah malam jam-jam tidur dia begitu. Jadi dibawa. Saya melihat matanya tajam, penuh kemarahan, penuh dengan kebencian. Saya tanya, kamu kenapa? Saya bunuh suami saya. Kenapa kau bunuh? Dia cerita tadi ya kan. Oke, jadi masalahnya apa? Kawannya cerita, dia teriak-teriak. Kenapa kau teriak tengah malam? Aku merasa aku dibakar. Jadi apa yang dilakukan sama suaminya karena dengan matanya dia lihat, dia merasa terbakar. Jadi kepanasan dia. Padahal nggak terbakar, dia kepanasan. Jadi akhirnya, jadi kau mau apa? Bu, aku nggak bisa lepaskan dari panasnya tengah malam ini. Kau mau dilepaskan Tuhan, dibebaskan Tuhan? Mau Bu, doakanlah aku Bu, katanya gitu. Doakan, bisa berdiri? Gak bisa Bu, kakiku gak kuat. Oke. Satu pertanyaan sebelum saya berdoa untuk kau. Kau bisa mengampuni suamimu itu? Yang sudah kau bakar itu? Bisa kau ampuni? Lama dia diam. Kalau kau belum bisa ngampuni, pulang kau ke ruangan. Gak ada gunanya berdoa. Doa itu bukan jimat-jimat. Atau bukan jampi-jampi untuk kau. Lama dia bilang. Saya tanya sekali lagi. Bisa kau mengampuni suamimu? Dengan lemah dia bilang, bisa. Oke, kalau kau bisa mengampuni, saya akan bimbing kau berdoa untuk pelepasan itu. Ya, akhirnya singkat kata saya doakan, dan ketika saya doakan, dia langsung tegak. Orang yang bisa mengampuni, lepas itu tadi, ini tahun pembebasan, lepas jiwanya Pak. Lepas dia merasa lega. Dia telah mengampuni suaminya. Oke? Nah setelah dia mengampuni, saya bilang, kau bangkit berdiri. Gak bisa, bangkit berdiri. Saya bilang, saya pimpin bangkit berdiri, Tuhan Yesus tolong kau. Bangkit berdiri, puji Tuhan. Dia berdiri, dan ketika dia berdiri, dia berjalan pulang ke ruangannya. Bukankah Tuhan Yesus baik, mengampuni asal mau Tuhan kita dahsyat. Itulah kasih Tuhan yang sebenarnya. Dan seminggu kemudian, setiap hari dia datang ibadah. Selalu dia duduk sebelah saya. Kadang-kadang saya tanya. Kalau saya berdoa buat orang lain, dia tengok saya lama. Selesai berdoa, saya tanya.
Kamu kenapa? Ada lagi mau didoakan? Enggak Bu, aku bahagia kali Bu dekat Ibu. Aku bangga kali Bu dekat Ibu. Saya bilang, tidak ada yang mau didoakan? Tidak Bu, Tuhan sudah membebaskan aku. Dan setelah dia dibebaskan, setelah dia doa, dia bisa nyanyi, dia bisa, orang yang bisa nyanyi lepas, itu ini jiwanya sudah bebas. Seminggu kemudian, dia meninggal. Tapi dia sudah terbebas. Gimana dia sekarang? Di tangan Tuhan Yesus. Dia tidak meninggal sakit Pak. Gak meninggal sakit. Tiba-tiba minggu depan saya datang, mana ibu itu sudah meninggal. Tiba-tiba tidur di kamar. Luar biasa. Jadi Tuhan tahu. Mungkin saja Tuhan tahu dengan ibu ini tidak mampu lagi menjalani hari-harinya. Karena apa? Tekanan pikiran yang ingat-ingatannya. Dan Tuhan lebih sayang sama ibu ini. Dia pulang dalam damai sejahtera, dalam dosa yang telah terampuni. Tuhan mengampuni dia, Tuhan memulihkan jiwanya, dan Tuhan menyambutnya dalam tangan. Sama seperti laki-laki yang berbuat dosa di sebelah kanan Tuhan Yesus yang harus disalibkan karena dosanya benar. Kan ada 3 ya, Tuhan Yesus di tengah, kanan kiri penjahat. Tapi detik-detik penjahat itu mau mati, dia cuma bilang, Tuhan, ingatlah akan aku. Aku ini gak layak, memang pantas aku disalibkan. Tapi ingatlah akan aku ya Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus yang maha pengasih dan penyayang itu? Detik ini juga kau ada bersamaku. Firdaus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah menyaksikan kasih Allah. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana aku tahu? Tadi kan saya tanya bagaimana aku tahu kasih Allah. Yang pertama tadi dari kisah-kisah di Alkitab tadi bangsa Israel yang sudah diceritakan ya. Yang kedua, dari pengalaman hidupmu. Dari apa yang kau alami. Kalau kau bilang saya nggak pernah mengalami karena kau nggak pernah berseru kepada Tuhan. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak tutup kupingnya, tidak tutup matanya. Tuhan memperhatikan. Kalau hari ini kau belum pernah mengalami kasih Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta ampun. Jangan pikirkan dosamu yang begitu banyak itu karena Tuhan tidak tanya. Asal kau mau datang kepada Tuhan. Apakah bangsa Israel orang yang bersih? Enggak, mereka menyembah patung, menyakiti hati Tuhan, benar? Makanya mereka hidup dalam penderitaan, dalam perbudakan. Tapi ketika mereka sudah menyerah, enggak sanggup lagi dari penderitaan itu, maka dia bilang, Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan tolong. Dan akan kau jalani hari-harimu di sini dengan sukacita, kegembiraan, dan enggak ada sakit penyakit. Amin. Yang ketiga, dari mana kau tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih dan sayang? Dari orang lain. Dari orang lain bagaimana? Ketika kau minta tolong, ketika kau dalam kesesakan, ketika kau dalam kesusahan, ada orang yang dipakai Tuhan untuk menolongmu. Kau barus, Tuhan menolong engkau melalui Beri. Itulah kasih Tuhan. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Ciberi memperkatakan perkataan yang menyentuh jiwamu sehingga kau bertobat. Pada saat itu memang Tuhan mengasihi. Dia pakai Beri untuk menyelamatkan, untuk menyatakan bahwa Tuhan, ini aku Barus, aku ada, aku sayang sama kau. Aku pakai orang lain ya, sehingga kau baca Alkitab ini, ya kan? Nah, itulah kasih Tuhan. Yang pertama dari kisah Alkitab, kau mau tanya bagaimana kasih Tuhan, baca di Alkitab. Tadi saya cerita tentang Keluaran, baca bagaimana Tuhan begitu baik, begitu luar biasanya kasihnya. Yang kedua tentang dirimu sendiri, kau alami enggak kasih Tuhan? Kalau kau alami maka banyak kesaksian di sini. Yang ketiga melalui orang lain. Tuhan pakai orang lain untuk menolong engkau dalam kesesakanmu. Mungkin kau lapar, orang memberikanmu makan. Mungkin kau dalam kesesakan, mungkin kau dalam putus asa, orang lain dipakai Tuhan untuk menolong. Amin. Karena ini adalah firman Tuhan tentang kasih Allah yang besar. Saya nggak mau kita hanya dengar pakai kuping. Kuping kita ini habis dari sini, terus kita dengar, daya ingat nggak banyak kita tampung daya ingat kita kan. Oleh karena itu kita harus bertindak. Tuhan kan bertindak dalam kasihnya kan. Bertindak dia jadi manusia, dia tersalib di kayu salib dan menebus kita. Tuhan pun menunjukkan kasihnya, dia bertindak menolong bangsa Israel. Tuhan pun bertindak menolong engkau. Ya, sekarang ini, siang ini kita pun mau bertindak menunjukkan aku pun Tuhan punya kasih seperti engkau mengasihi aku.
Caranya, ayo dua-dua cari teman. Kita berdoa bagi teman. Ambil temanmu dua, pegangan tangan, taruhkan kepalanya gini dua. Ambil temanmu dua, cari temanmu dua. Kemudian jangan kau tanya, kamu berdoa kenapa? Nggak usah tanya. Berdua. Ini bertiga, saya mau berdua, nggak mau bertiga. Berdua Pak. Berdua, ayo cepat, ayo berdua. Nanti kalau ada yang satu Bapak ini bisa tolong, ayo berdua ambil temanmu. Ayo jangan bilang nggak pandai aku berdoa, ini bukan soal berdoa. Ayo Pak, ayo ambil kawannya berdoa. Ya dua, Bapak sama siapa? Bapak sama siapa? Ayo sama siapa kawan di belakang? Kau sama siapa aja? Pak Simamora sama Bapak itu aja sana. Ke sana. Ayo kemari. Sama Bapak. Iya kamu. Enggak ini Bapak itu sama itu. Sama, iya Bapak itu berdoa. Ayo. Ya. Sudah. Mana? Jangan bertiga. Kau sama siapa? Hah? Sana. Ayo. Dua. Saya nggak mau tiga. Dua. Ayo dua Pak. Ayo dua. Pegang-pegangan kalian ya. Dua kalau enggak pakai pundak begini. Terserah mau pegang. Kau sama siapa? Nggak ada Pak. Nggak ada. Mamora ada situ semua dua. Ini Bapak ini nggak ada kawannya. Ayo. Bapak itu mana sama siapa Pak? Oke mantap ya. Ayo keluar udah. Sudah. Ini Bapak ini nggak ada. Nggak ada sama Mamora ya. Oke, saudaraku dengar. Tuhan itu suka kita itu in action. Sebagaimana Tuhan itu nggak nunggu, dia nggak dengar enggak. Tuhan itu begitu dengar, begitu lihat, tindakannya langsung. Oke, hari ini kita mendengar bahwa Allah itu kasih yang besar, punya kasih yang besar. Siapapun kita, abal-abal pun cara kita berdoa. Oke, Tuhan nggak lihat. Sekarang kita mau menunjukkan Tuhan, aku mau mengasihi saudaraku dengan cara aku berdoa untuk dia. Kamu tutup mata, masing-masing mendoakan temannya. Gak usah tanya apa yang kau akan doakan. Kau akan dipimpin oleh Roh Kudus berdoa buat temanmu, pergumulan temanmu. Pasti kau akan ditaruh Tuhan. Ya, jangan tanya temanmu. Dan temanmu akan berdoa untukmu. Berdoa dan biarkan itu terjadi dalam kuasa Roh Kudus. Ayo, Bapak, ya gak usah main keyboard, Pak. Berdoa saja. Tidak usah main keyboard. Ya, kita berdoa. Ayo, semua tutup mata. Ini bukan show off. Ini bukan mau nunjukkan hebatnya kau berdoa, enggak. Bahasamu adalah bahasa untuk Tuhan. Ayo, lipat tangan. Dia tutup mata. Berdoa buat temanmu. Kau doakan temanmu, Pak. Ayo, kau doakan temanmu. Biar Roh Kudus yang akan menuntunmu mendoakan apa yang kau doakan untuk temanmu. Berdoa. Ya, Mamora berdoa untuk Bapak ini. Ya. Berdoa. Tuhan baik. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Engkau hadir di sini Roh Kudus. Engkau hadir di sini ya Roh Kudus. Pimpin kami satu demi satu berdoa untuk saudara kami yang Tuhan kasihi. Tuhan tahu pergumulan setiap orang di tempat ini. Maka melalui doa ini ya Roh Kudus, Engkau akan membimbing setiap anak-anakmu untuk berdoa bagi anakmu yang Kau kasih. Haleluya. 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 Tuhan bekerja. Roh Kudus bekerja. Apa yang kami doakan terjadi. Kelepasan terjadi. Pembebasan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Pertobatan terjadi. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan
Aku perintahkan keluar kau dari ruangan ini. Dari setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Semua anak-anak Tuhan di ruangan ini. Tubuh, roh, dan jiwanya adalah milik Kristus. Engkau roh-roh kegelapan, roh jahat. Tidak ada tempatmu di setiap tubuh anak-anak Tuhan. Di ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau tinggalkan. Tinggalkan setiap anak Tuhan. Setiap tubuh anak-anak Tuhan di tempat ini. Tinggalkan. Tinggalkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Engkau yang sudah selesai mendoakan, silakan duduk. Ada rasanya? Ya, mungkin nggak pernah kau lakukan, tapi untuk ke depan lakukan. Mulutmu berkuasa, tanganmu berkuasa untuk berdoa buat siapapun yang di sebelahmu. Sakit apapun, jangan sendirian. Peka terhadap sekelilingmu. Kalau temanmu lagi kepahitan, kemarahan, kebencian, hidup dalam kegelapan, ayo berdoa. Inilah ladang penginjilan. Lapas pemuda ini ladang penginjilan bagimu. Amin. Bukan di luar, di tempat ini ladang penginjilan. Maka kau akan menuai jiwa untuk Tuhan. Supaya ketika kau pulang ke surga, Tuhan akan tanya kau bawa apa. Jangan kau bilang bawa emas, bawa rumah, nggak ada. Aku bawa jiwa. Namanya si ini, namanya si ini, dan namanya si ini. Tuhan akan tersenyum untuk itu. Ingat bahwa dosamu gak usah kau ingat-ingat. Karena semua kita sudah dibereskan dosanya di atas kayu salib. Dan Tuhan sudah selesaikan. Jangan kembali lagi. Jangan kembali lagi. Jangan kembali lagi ke kehidupanmu yang lama. Amin. Karena hidup kita terbatas. Hidup ini adalah kesempatan. Gak selalu ada waktu. Jadi kembali kepada Tuhan. Lagi pula apa yang kau tunggu? Ya, oke. Jadi sebelum saya tutup dengan doa penutup firman kita hari ini, kita sekali lagi mau melepaskan semuanya secara profetis. Saya mau ya, dengan cara apa? Saya barusan tadi bicara Pak Simamora, saya mau pakai ada satu hamba Tuhan namanya Pak Jarod Wijanarko ya. Jadi dia luar biasa ya. Jadi begini, caranya begini. Kita mau melepaskan sakit ya. Kita mau buang sakit, tubuh kita sakit kan? Kita mau bilang, napas dari Tuhan. Terus, apa tadi Pak? Buang penyakit. Ya, buang penyakitku. Entah apa pun penyakitmu terserah. Tapi napas dari Tuhan, kau tarik napasmu. Kemudian kau hembuskan nafasmu. Buang penyakitku. Itu soal penyakit. Kemudian yang kedua, buang apa? Kesusahan. Udah? Buang apa lagi di sini masalahnya? Hah? Masalahnya apa? Apa? Gak usah bukan nafas, gak usah tarik nafas. Apa namanya? Nafas dari Tuhan. Pak praktekkan. Nafas dari Tuhan. Apa nafasnya? Buang penyakit. Buang penyakit. Nafas dari Tuhan menyembuhkanku. Iya. Ya. Ayo. Dari Tuhan. Buang penyakit. Itu dulu Pak. Kalau supaya jangan ada penyakit dari sini. Ayo. Ayo Pak. Ayo sama-sama. Ayo tarik nafasnya dulu ya. Tarik nafasnya Pak ya. Ya. Saya perhatikan dulu Ya. Ya. Ayo. Ya. Tarik, buang ya. Ya. Tarik. Memang menyembuhkan dari Tuhan ya. Karena nafas dari Tuhan ya. Ya. Kita lahir dikasih nafas. Adam juga dikasih nafas, makanya bisa hidup ya. Jadi itu nafas dari Tuhan. Udah lakukan udah. Ya. Ya, ya. Tarik nafas. Nafas dari Tuhan.
Hembuskan. Ayo, sekali lagi, Pak. Dari Napas dari Tuhan, buang penyakit. Hembus. Perhatikan. Napas dari Tuhan, buang penyakit. napas dari Tuhan, Buang kecewa. dari Tuhan, buang sakit hati. Buang sakit hati. Oke. Ya, buang penyakit, buang kecewa, buang sakit hati. Ayo ulang. Napas dari Tuhan. Buang penyakit. Napas dari Tuhan, buang kecewa. Buang kecewa. Napas dari Tuhan, buang sakit hati. Ya, haleluya. Jadi sembuh ya, jangan lagi ada sakit penyakit. Karena kita nggak punya uang untuk dokter, Pak, ya kan? Ya kan? Kita nggak ada punya uang untuk pergi cari dokter operasi. Jadi satu-satunya nggak ada cara yang lain, hanya kepada Tuhan. Jadi praktekkan, pasti kau akan mengalami kesembuhan. Napas dari Tuhan, buang penyakit. Kalau kau penyakitmu entah apa, buang sakit ginjalku, buang sakit paru-paruku, buang sakit terkelirku. Jangan kau bilang buang sakit kanker kantong kering, jangan. Bukan itu ya. Ayo kita berdoa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mempraktekkan sebenarnya kasih yang Kau ajarkan. Kami sudah berdoa bagi teman kami, dan kami Tuhan di tempat seperti ini di mana kami tidak ada pertolongan, kami juga sudah mempraktekkan bahwa semua nafas dari Tuhan, dan akan kami buang semua yang tidak baik dari kehidupan kami, dari penyakit kami, kesesakan, sakit hati, kesusahan, kami buang dalam nama Tuhan Yesus dalam hembusan nafas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Biarlah anak-anak-Mu di tempat ini Kau ubahkan. Firman-Mu yang hari ini kami dengar, bekerja Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu di setiap kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini ada, karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nyanyi satu lagu deh.